kabar adik-adik di rumah? Wah, nggak kerasa ya kita udah ketemu lagi di hari Minggu ini. Sebentar lagi kita mau mulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu via online. Adik-adik tetap semangat ya dan bersuka cita. Nah, hari ini Kak Beatrice nggak sendirian nih. Kak Beatrice ditemenin sama Shalom adik-adik, Kak Tia Sinaga dan Shalom adik-adik. ya, dan gak lupa ada pemusik kita juga. Ada Kak Uli Baru Sinaga. Nah, sebelum itu Kak Beatrice mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau ice breaking dulu nih, biar adik-adik tetap semangat. Biar nyanyinya tuh pakai gerakan, semangat, oke? Adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Pakai gerakan ya di rumah. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan mendengarkan Nats Epistel yang akan dibacakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Adik-adik, ayo siapkan Alkitabnya karena kita akan membaca epistel. Epistel kita pada hari ini diambil dari Markus 12 ayat 28 sampai 31. Sekali lagi ya, Markus 12 ayat 28 sampai 31. Kita bacanya bersama-sama ya, tapi kakak akan membimbing secara responsoria atau bergantian. Markus 12 ayat 28 sampai 31. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Ayat 29, jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Untuk ayat 30 dan 31, Kak Beatrice baca sekali lagi. Adik-adik ikutin dalam hati ya. Kasihilah Tuhan
Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hati adik-adik, siapkan Alkitabnya. Dan sebelum itu kita akan angkat pujian dari buku ND nomor 698, Sai Ihutonokku Yesus. Kita nyanyi ya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terlebih, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami anak-anak sekolah minggu untuk beribadah pada hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami, karena anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-6. Kita akan baca dari ayat 4 sampai dengan ayat 9. Yuk kita buka Alkitab kita. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Kalau semuanya sudah membuka Alkitabnya, sekarang Inang baca dari sini dan anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti dari rumah masing-masing. Yuk kita baca ya. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu semua orang di dunia ini pasti mendambakan kesetiaan. Benar ya? Tidak hanya orang yang sudah dewasa, tapi anak kecil juga pengen supaya temannya itu setia kepadanya. Tidak ada orang yang ingin dihianati. Benar kan? Nah, anak-anak sekolah minggu, suami menginginkan istri yang setia, orang tua menginginkan anak yang setia,
Anak juga menginginkan orang yang setia. Pimpinan menginginkan bawahan yang setia. Bawahan juga menginginkan pimpinan yang setia. Gereja juga menginginkan jemaat yang setia. Nah, semua orang ingin supaya orang lain itu berlaku setia kepadanya. Tetapi bagaimana kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah semua orang itu berlaku setia? Ternyata tidak loh. Tidak sedikit orang yang tidak setia kepada sesamanya. Sudah banyak istri yang tidak setia kepada suami. Sebaliknya, tidak sedikit suami tidak setia kepada istrinya. Bertengkar, akhirnya apa? Bercerai. Padahal anak-anak sekolah minggu tahu nggak? Tuhan tidak pernah menginginkan perceraian. Tetapi manusia apa? Bertengkar, tidak setia, akhirnya apa? Cerai. Ya. Nah, ada juga anak yang tidak setia sama orang tuanya. Orang tuanya sudah tua, udah lansia, udah pikun, tapi apa? Anak-anaknya, cucu-cucunya tidak peduli. Ada juga orang tua yang tidak setia sama anaknya. Ya, ada yang dibuang, diletakin di tempat sampah, dan lain sebagainya. Ada juga jemaat yang tidak setia dengan gereja di mana dia terdaftar sebagai anggota jemaat. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahu nggak? Kalau kita saja ingin supaya orang lain setia kepada kita, demikian juga dengan Allah Bapa di sorga. Allah kita juga menginginkan supaya kita semua umat ciptaannya setia kepadanya. Tapi kalau kita mau jujur, tidak sedikit orang Kristen yang tidak setia sama Tuhannya. Murtad, meninggalkan Tuhannya. Tahu nggak ya anak-anak sekolah minggu, kenapa ada orang yang tidak setia dengan Tuhannya? Dan bagaimana respon Tuhan? Tuhan marah kalau ada umatnya yang tidak setia kepadanya. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini melalui kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9, Tuhan melalui Musa menasehatkan, mengingatkan bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu tanah Kanaan yang akan dimasuki oleh bangsa Israel itu tanah yang sudah dihuni oleh orang yang menyembah Tuhannya masing-masing. Allah tidak mau kalau umatnya itu ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka akan menyembah berhala, meninggalkan Tuhannya. Itu sebabnya Tuhan melalui Musa mengingatkan bangsa Israel supaya bangsa Israel ingat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang esa. Itu sebabnya kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap kekuatan pikiran kita, jiwa kita. Kita harus mengasihi Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalian memang masih kecil. Tetapi dari sedini mungkin kalian juga dituntut untuk setia kepada Tuhan. Ingat ya, jangan pernah meninggalkan Tuhanmu. Sebab di luar Tuhan Yesus tidak akan ada kita jumpai keselamatan. Hanya melalui Tuhan Yesuslah kita mendapatkan keselamatan. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, negara kita ini adalah sebuah negara yang majemuk, benar kan? Majemuk dari segi agama, keyakinan, kepercayaan, suku bangsa, dan lain sebagainya. Nah, kita ditempatkan Tuhan bukan kebetulan di negara Indonesia ini, di sebuah negara yang majemuk ini. Tetapi Tuhan mau supaya semua anak-anak sekolah minggu boleh menjadi garam dan terang dunia. Di negara kita yang majemuk ini, majemuk dari segi agama, Tuhan mau kita tetap setia dan taat kepadanya. Jangan pernah tinggalkan Tuhanmu, apapun itu godaan di luar sana. Apapun itu yang mau menggodamu, tetapi jangan pernah
tinggalkan Tuhanmu. Mau melakukannya? Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami agar kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Apapun godaan, ujian, cobaan yang ada di sekitar kami tidak pernah mau meninggalkan Engkau Tuhan. Termasuk anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Kebenjuruk. Walaupun mereka masih kecil, masih muda, tetapi bimbing dan kuatkan iman percaya mereka kepadamu Tuhan. Agar dari sedini mungkin anak-anak kami ini tetap setia menyembah Engkau Tuhan. Ingatkan anak-anak kami, tidak ada keselamatan di luar dari Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami Bapa, agar sepanjang hidup kami mau menjadi anak, menjadi umat yang setia hanya kepadamu saja. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk gerejamu HKBP Kebenjuruk. Berkati Tuhan gerejamu HKBP Kebenjuruk. Berkati seluruh jemaatmu Bapa, terlebih yang sakit, terlebih lagi yang terpapar COVID-19. Bapa yang baik, ada begitu banyak jemaatmu yang terpapar COVID-19. Berkati Tuhan, beri semangat kepada mereka, lawat mereka Tuhan, pulihkan kondisi mereka agar mereka sehat kembali ya Bapa. Berkati setiap makanan, minuman, vitamin yang mereka konsumsi, agar kondisi mereka cepat sehat kembali, pulih kembali Tuhan. Apabila ada anak-anak sekolah minggu yang terpapar COVID-19, Tuhan mereka masih kecil. Berkati mereka Bapa, kuatkan, pulihkan kondisi mereka, agar mereka sehat sebagaimana biasanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah anak-anak sekolah minggu Tuhan, di masa pertumbuhan perkembangan jasmani rohani mereka, agar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Berkati para orang tua, berkati abang dan kakak guru sekolah minggu, berkati semua saudara kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeah, puji Tuhan, yeah. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ina Pendeta Yanti. Nah adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Setia Setialah. Adik-adik ikutin di rumah ya. Yuk Kak Tia, Kak Gaby, musik Kauli. Setia Setialah. Setia Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati.
Baiklah, anak-anak sekolah minggu, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, salam sehat. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Shalom adik-adik kelas kecil. Nah, hari ini kita akan bikin kreativitas untuk adik-adik kelas kecil. Nah, tema hari ini aku menjadi anak yang taat. Nah, sebelum kita masuk ke kreativitasnya, aku mau tanya dulu nih, adik-adik ada nggak sih yang lagi asik-asik main terus langsung disuruh mama papanya mandi? Pasti nyebelin banget ya. Tapi adik-adik kira-kira langsung ngelakuin atau marah-marah dulu atau bahkan nangis? Coba adik-adik yang mana? Nah, hebat banget ya. Aku yakin kalau anak-anak sekolah minggu AKBP Kenjeruk pasti langsung ngelakuin kalau mau papanya nyuruh, ya kan? Nah, untuk itu adik-adik diajarkan untuk taat akan perintah Tuhan dan juga berdampak dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Nah, hari ini kreativitasnya adalah adik-adik mendokumentasikan segala kegiatan adik-adik yang menurut adik-adik taat. Misalnya hal dalam taat berdoa, mengerjakan tugas, membantu mama papa, mengasihi keluarga adik-adik. Pokoknya bebas deh, nanti mama papanya bantu ya untuk mendokumentasikan dan dikirim di grup WA kelas adik-adik masing-masing. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom adik-adik kelas besar. Seperti yang kita ketahui, tema kita pada minggu hari ini adalah Aku Anak yang Taat. Nah, salah satu bentuk ketaatan adalah dengan rajin membaca firman Tuhan. Kreativitas kita pada minggu ini adalah membaca firman Tuhan. Adik-adik akan mendapatkan 5 renungan yang dibagikan setiap harinya oleh kakak guru sekolah minggu di grup kelas masing-masing. Tugas adik-adik selain membaca firman Tuhan, juga menuliskan hal apa yang dapat kalian pelajari dari firman Tuhan tersebut. Karena renungannya ada 5, berarti kapan ya tugasnya dikumpulkan? Jumat, betul sekali. Jangan lupa kumpulkan tugasnya pada hari Jumat ya. Selamat mengerjakan, selamat membaca firman Tuhan. Semoga kita makin bertumbuh dalam Kristus. Shalom.